Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema besar, satu peristiwa yang sangat fenomenal yang kita kenal dengan hijrah. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hijrah ke Madinah. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon disiapkan, barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat. Oleh karenanya tolong disiapkan alat tulisnya supaya nanti ketika menyimak video ini ada hal-hal penting yang perlu dicatat, kamu ya harus mencatatnya. Hijrah ke Madinah bagian yang pertama. Sejak kembalinya orang-orang yang dibaiat Nabi ke Yasrib, perkembangan Islam di Yasrib semakin pesat sampai ke seluruh kampung di Yasrib. Nah ini, jadi kita sudah pahami bahwa materi yang kemarin sudah saya sampaikan tentang tersiarnya Islam di Yasrib ini dibawakan oleh beberapa orang yang sudah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikenal dengan peristiwa ada baiat 1, ada baiat 2, ada baiat Aqobah Ula, ada baiat Aqobah Tsaniyah. Nah ini orang-orang yang sudah dibaiat itu kemudian mereka menyebarkan Islam di Yasrib, di kampungnya masing-masing. Nah, sehingga pada saat itu ajaran Islam, orang-orang Yasrib banyak yang sudah masuk Islam ya. Islam sudah menjadi informasi yang banyak diketahui oleh orang-orang yang berada di Yasrib, sehingga dapat dipastikan pada saat itu setiap kampung itu pasti ada orang yang sudah masuk Islamnya ya. Jadi setiap kampung itu dipastikan sudah ada yang masuk Islam, entah 1, entah 2 gitu. Para pemuka Quraisy mengetahui tentang sebagian suku Aus dan Khazraj yang siap memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini membuat sikap mereka semakin kejam terhadap kaum muslimin. Nah ini jadi orang-orang Quraisy ini mereka baru menyadari kalau ya, suku Aus dan Khazraj itu sudah memberikan pernyataan bahwa mereka akan siap memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Aus dan Khazraj yang dari Yasrib siap memberikan pertolongan, penyokong perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Nah tentunya orang-orang Quraisy yang memang dari awal tidak setuju dengan gerakan ajaran Nabi Muhammad ini, mereka sangat tidak senang dengan diberikannya pertolongan oleh orang-orang Yasrib kepada kaum muslimin ya. Maka orang-orang Islam yang berada di Mekah ini semakin ditindas, semakin diberikan perilaku yang kejam ya oleh orang-orang elit-elit Quraisy yang ada di Mekah. Oke, kita lanjutkan.
Kondisi kaum muslimin di Mekah semakin memprihatinkan. Mereka mengalami berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup karena perbuatan elit-elit Mekah. Maka Nabi memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Yatsrib. Jadi perilaku kejam, sikap kejam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah, apalagi sejak mereka mengetahui bahwa orang-orang Yatsrib yang orang-orang Yatsrib yang siap memberikan pertolongan, yang siap menyokong perjuangan Nabi Muhammad, ini membuat orang-orang Quraisy semakin kejam terhadap kaum muslimin. Ya, kehidupan tentunya ini akan berdampak terhadap kehidupan kaum muslimin di Mekah yang semakin mengalami kesulitan, semakin mengalami kesengsaraan, lebih keras lagi penyiksaannya. Oleh karenanya, orang-orang Islam yang ada di Mekah diperintahkan hijrah oleh Nabi. Kemana hijrahnya? Ke Yatsrib. Ya, saya masih menyebutnya Yatsrib. Yatsrib belum menjadi Madinah pada saat itu, ya. Jadi saya masih menyebutnya Yatsrib. Nanti kalau Rasulullah SAW sudah hijrah ke Yatsrib, kemudian nama itu digantikan menjadi Madinah, maka saya akan menyebutnya menjadi Madinah. Seluruh kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Yatsrib kecuali yang tidak sanggup karena sedang menderita sakit atau lanjut usia. Inilah orang-orang yang termasuk orang-orang lemah dan kaum muslimin yang menjadi budak kaum musyrikin Quraisy. Jadi ada 3 kategori orang yang tidak diwajibkan hijrah. Pertama, orang yang sudah tua usianya, sudah tidak kuat. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, budak yang tidak diperbolehkan oleh majikannya. Selain itu, maka wajib hukumnya melakukan hijrah. Nah, lanjutkan. Mereka kaum muslimin ini pergi secara diam-diam, artinya berangkat hijrah ya ke Yatsrib secara diam-diam. Tetapi ada pula yang terang-terangan. Ya, kebanyakan orang-orang yang hijrah ke Yatsrib ini adalah dengan cara diam-diam. Berangkatnya satu persatu, sepasang-sepasang, tidak bergerombolan, dan dilaksanakan pada malam hari biar tidak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Tapi lain halnya dengan Umar, ya. Umar ini kita tahu mempunyai jiwa watak yang sangat pemberani. Ya, meskipun orang-orang yang lainnya melakukan hijrah itu pada malam hari, dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak bergerombolan, tetapi Umar karena keberaniannya dia hijrah siang hari sambil menghunuskan pedang. Luar biasa Umar. Ya, saya mau hijrah nih. Siapa yang berani menghalang-halangi saya tebas kepalanya, kira-kira begitu. Ya. Jadi Umar ini adalah sahabat Nabi yang melakukan hijrahnya pada siang hari. Kemudian ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib beserta keluarga Nabi yang disebut dengan Ahlul Bait tidak diperintahkan hijrah bersama kaum muslimin yang lain. Mereka ditugaskan untuk menjaga Nabi di Mekah sampai Nabi diperintahkan hijrah. Jadi Abu Bakar, Ali serta keluarga-keluarga Nabi yang lain ini mereka tidak berangkat hijrah bersama-sama kaum muslimin, ya. Abu Bakar nanti hijrahnya menemani Nabi Muhammad. Sementara Ali ini nanti akan ditugaskan hijrahnya mengawal ya keluarga-keluarga Nabi, Ahlul Bait, istri-istri Nabi sebagai jadi, dan yang paling terakhir dari kelompok kaum muslimin yang hijrah ini adalah kelompoknya Ahlul Bait ya. Setelah semua kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Ya. Untuk apa? Karena Ahlul Bait inilah yang menjaga Nabi semasa Nabi ketika Nabi masih berada di Mekah belum berangkat hijrah ke Yatsrib. Nah itu.
Abu Bakar dan Ali beserta keluarga Nabi masih setia menjaga Nabi di Mekah, meskipun dalam hati mereka sudah tidak sabar untuk berangkat hijrah ke Yasrib. Ya. Jadi hatinya mah sudah nggak sabar, kapan saya pengen hijrah bersama, ingin menyusul saudara-saudara kita yang sudah duluan hijrah. Ya, sudah tidak sabar sebetulnya mereka ini ingin hijrah, Abu Bakar, Ali, yang lainnya. Tetapi ya sementara itu Nabi Muhammad sendiri masih menunggu datangnya perintah hijrah untuk dirinya. Jadi Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, ini secara pribadi beliau tidak diperkenankan hijrah mendahului kaum muslimin yang lainnya, begitu. Tak, masih menunggu sampai datangnya kapan diperintahkan untuk hijrah. Jadi masih menunggu di kota Mekah. Nah, inilah kondisi Nabi Muhammad beserta sahabat Abu Bakar dan juga ada anaknya Abu Bakar yang belum berangkat, nanti ada pembantunya Abu Bakar, ada keluarganya Nabi, ada Ali. Mereka inilah yang kemudian menjaga Nabi semasa Nabi masih berada di Makkah. Nah, kita lanjutkan di persiapan kaum muslimin Yasrib menyambut Nabi Muhammad SAW. Kita melihat kondisi yang ada di Yasrib. Ya. Bagaimana kaum muslimin di Yasrib menyambut Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin di Yasrib ini dikenal dengan sebutan Ansor, menyambut gembira kedatangan kaum muslimin dari Mekah. Sangat gembira sekali mereka, yang dikenal dengan orang-orang muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah. Mereka mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seperti tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Luar biasa, begitu gembiranya orang-orang Yasrib menyambut kedatangan saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah ke Yasrib. Kebahagiaan itu, kesenangan itu mereka buktikan dengan memberikan pertolongan. Orang yang hijrah otomatis mereka tidak punya tempat tinggal, maka disiapkan tempat tinggal, diberikan rumah. Ya. Orang yang baru datang otomatis mereka ini mungkin tidak punya makanan, disediakan makanan. Ya. Segala sesuatunya disiapkan oleh orang-orang muhajirin. Bahkan ada sahabat yang belum, karena istrinya ini tidak ikut hijrah, ya, tidak punya istri. Ada orang-orang Ansar yang menawari, ya, dia punya istrinya mungkin lebih dari satu, yang satu ya karena kasihan kepada saudaranya orang-orang muhajir ini, mau dikasihkan istrinya satu kepada orang muhajirin, ya, sampai segitunya. Nah, tetapi hal ini dilarang oleh Nabi, ya, tidak boleh. Nabi mengatakan kalau kamu boleh memberikan apa saja yang kamu miliki kepada orang Ansor ini, ya. Kamu boleh memberikan apa saja yang kamu miliki kepada saudaramu orang-orang muhajirin, tetapi ya kalau istri jangan diberikan. Nah, ini larangan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini berkenaan dengan ayat Al-Quran yang Allah turunkan berkenaan dengan perilaku atau sikap orang-orang Ansor kepada orang-orang muhajirin pada surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, penjelasan ayatnya sebagai berikut. Orang-orang yang hijrah atau disebut dengan muhajirin, ketika mereka hijrah sudah berada di Yasrib, termasuk menjadi golongan orang fakir. Ya, paham ya, orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki apa-apa, ya. Orang yang bukan miskin, ya, lebih di bawah miskin, itu fakir. Kalau miskin mungkin mereka masih mempunyai beberapa harta, tempat tinggal, ya, tapi kalau fakir ini tempat tinggal juga tidak punya. Dan itulah memang orang-orang yang berhijrah itu fakir, ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari karunia dan keridhaan Allah semata. Jadi orang-orang muhajirin ini ikut hijrah, ikut perintah Nabi, bukan mencari apa-apa, ya, tetapi semata karena mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah. Fadlam minallahi waridwana. Inilah yang mendasari orang-orang Mekah, kaum muslimin Mekah ini, yang mendasari mereka melakukan hijrah itu adalah karena niat ibadah, ya, ingin mencari keutamaan dan keridhaan Allah. Mereka lebih mementingkan membela Allah dan Rasulnya daripada kepentingan tanah air Mekah, maksudnya dalam hal ini, ya, keluarga dan harta benda. Jadi ketika diperintahkan untuk berhijrah karena dalam rangka membela Allah dan Rasulnya, karena kita tahu kondisi di Mekah tidak lagi kondusif untuk melaksanakan ajaran Islam, banyak orang Islam yang ditindas, orang Islam tidak ada kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya di Mekah pada saat itu, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah. Karena maka hijrah inilah dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. Ini lebih utama daripada membela kota Mekah itu sendiri, ya. Lebih utama daripada membela keluarga dan juga membela harta benda yang mereka miliki di Mekah. Sehingga apa? Ditinggalkan. Yang punya harta benda ditinggalkan. Yang punya keluarganya yang belum masuk Islam ditinggal, ya. Kota Mekahnya ditinggal. Sehingga apa? Mereka datang ke Yasrib dalam kondisi menjadi fakir. Kaum muslimin Yasrib dengan suka hati membantu menyediakan tempat tinggal, ya, dalam hal ini rumah, dan memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kaum muhajirin. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, orang Ansor itu dengan suka hati menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan orang-orang Islam dari kaum muhajirin, ya. Mereka disediakan makan, tempat tinggal, minum, pakaian, bahkan istri pun mau dikasih kalau diizinkan, ya, tetapi tidak diizinkan oleh Nabi.
Kaum muslimin Yasrib tidak sedikit pun merasa kecewa atas apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin, meskipun mereka sendiri membutuhkannya, karena semua yang dilakukan didasari rasa ikhlas. Nah, inilah luar biasanya orang-orang Ansor. Betapapun banyaknya yang diberikan, ya, betapapun berharganya sesuatu yang diberikan kepada orang-orang muhajirin oleh orang Ansor, tapi orang Ansor tidak sedikit pun merasa kecewa, meskipun mereka sendiri sebetulnya butuh terhadap apa yang diberikannya itu, tapi tidak ada rasa kecewa sedikit pun dalam hati orang-orang Ansor yang sudah memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena didasari rasa ikhlas, cinta sesama umat Islam yang disebut dengan rasa ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, mereka kaum muslimin Yasrib ini disebut sebagai Ansor, yang artinya penolong, penyokong, atau orang yang membantu kaum muhajirin. Kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy, ya, ketika orang-orang Islam yang ada di Mekah sudah mulai hijrah, ya, sudah mulai tidak berada di rumahnya masing-masing. Kaum Quraisy baru menyadari bahwa banyak kaum muslimin yang sudah hijrah ke Yasrib, ya. Mereka baru menyadari itu. Kenapa? Karena tadi orang-orang Islam, ya, melakukan hijrahnya itu secara sembunyi-sembunyi, berangkatnya tidak ketahuan, ya, tidak bergerombolan, satu persatu pergi, ya, kecuali Umar, ya. Ini disangkanya hanya Umar mungkin yang kelihatan hijrah, padahal banyak sekali yang sudah hijrah. Kaum Quraisy tidak mengira bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dan sokongan dari orang-orang Yasrib. Hal ini membuat para pemuka Quraisy menjadi semakin marah. Tuh, ya. Jadi orang-orang Quraisy ini tidak mengira kalau orang-orang luar negeri sana yang dari Yasrib bersedia memberikan pertolongan, memberikan sokongan, perjuangan terhadap kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad, ya. Sangat heran sekali orang Quraisy ini, ya. Sementara di negerinya sendiri kaum muslimin ini mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi, mendapatkan perilaku yang sangat kejam oleh orang-orang Quraisy. Tetapi justru orang Yasrib membelanya. Nah, ini sangat yang membuat heran orang-orang Quraisy seperti itu. Nah, maka ada satu peristiwa, yaitu pertemuan tertutup pemimpin Quraisy. Jadi ada satu peristiwa pertemuan orang-orang Quraisy menyikapi peristiwa semakin banyaknya orang-orang Islam yang sudah tidak ada di rumah, artinya sudah hijrah. Pada saat itu Nabi kan masih berada di rumah, belum hijrah, ya. Abu Bakar juga belum hijrah, Ali belum hijrah, terus Ahlul Bait juga belum hijrah, ya. Maka dalam pertemuan itu rapat dilaksanakan pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 Pisah, atau 13 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, ya. Hari Sabtu bulan Safar, akhir bulan Safar, ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu sejarah di kita, kan ada istilahnya Rebo Wakasan, ya. Rebo Wakasan itu, ya, hari Rabu akhir daripada bulan Safar, dimana katanya, ya, nanti bulan Safar itu bagi orang yang meyakini bulan-bulan sial katanya gitu, ya. Nah, ini mungkin peristiwanya dari sini kali, ya, karena memang Nabi Muhammad akan dibunuh pada bulan Safar.
akhir bulan Safar. Rapat dihadiri oleh Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah dari Bani Adi. Nah, ini saya sebutkan nama dan juga perwakilan kabilah ya, karena memang semua kabilah pada saat itu diundang dan ada perwakilannya. Ada Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah dari Bani Abdi Syamsin. Ada Haris bin Amir dan dari Bani Naufal. Tu'aimah bin Mut'im dari Bani Adi. Nador bin Haris dari Bani Abu Dar. Abu al-Bahtari dan Zam'ah al-Aswad dari Bani Asad. Abu Jahal bin Hisham dari Bani Makhzum. Nabih bin Hujjaj dan Mubaih bin Hujjaj dari Bani Samin. Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umayyah dan lain-lain. Intinya adalah semua kabilah diundang hadir pada saat itu karena rapat yang dianggap sangat penting ya, menyangkut dengan kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perwakilan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak diundang, tidak diajak rapat. Perwakilan keluarga Nabi tidak diajak rapat ya. Kenapa? Karena mereka dianggap akan setia melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, sementara tujuan daripada rapat itu adalah untuk menghentikan gerak langkah Muhammad dalam menyebarkan Islam. Bagaimana menghentikannya? Mungkin bisa jadi akan dibunuh, bisa jadi akan dipenjara, bisa jadi akan diasingkan dan sebagainya, tergantung nanti hasil keputusan rapatnya itu. Nah, jika Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib undang, nanti mereka akan menjadi penghalang daripada berjalannya rapat dan juga penghalang Nabi Muhammad, penghalang orang-orang Quraisy sendiri dalam melaksanakan tujuan mereka, yaitu mencelakai Nabi atau bahkan membunuh Nabi. Maka Bani Hashim tidak diajak untuk rapat. Meskipun tidak ada perwakilan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tetapi Abu Lahab diundang sebagai perwakilan perorangan. Nah ini ya, luar biasanya Abu Lahab ini. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak diundang, tetapi Abu Lahab diajak untuk rapat ya. Abu Lahab ini kita tahu bahwa dia itu adalah pamannya Nabi ya, masih saudaranya Nabi. Tetapi Abu Lahab menjadi orang yang paling jahat terhadap Nabi. Kita lihat nanti ada sikap Abu Lahab dalam rapat itu yang sangat-sangat di luar dugaan. Seolah-olah dia itu bukan paman Nabi, tetapi justru musuh besarnya Nabi. Dalam pertemuan itu dihadiri iblis. Nah, iblis pada saat itu ikut hadir dalam bentuk seorang tua pimpinan kabilah Bani Najd yang berhasil masuk karena kecerdikannya. Pada mulanya ketika ini kan rapat dilaksanakan di Darun Nadwa ya. Ketika rapat dimulai ya, semua orang masuk, kemudian pintu gerbang ditutup ya. Sebelum tutup ini ada seorang tua yang duduk di depan pintu ya. Orang tua ini pimpinan Bani Najd, iblis sebetulnya ya. Dia sebelum masuk ditanya ya sama Abu Jahal. Nah, dalam pertanyaan, Anda ini siapa? Ya, ini saya bacakan jawabannya. Kenapa Anda masih tetap duduk di sini, tidak pergi? Ya. Orang tua itu menjawab, saya seorang kepala dari kabilah Najd dan saya ketua bangsa Najd. Saya mendapati bahwa tuan-tuan adalah sangat manis dan nama-nama tuan adalah sangat harum semerbak. Saya datang kemari ini hendak mendengarkan permusyawaratan tuan-tuan yang mulia dan hebat ini. Sekalipun saya tidak mendapat undangan dari tuan-tuan, tapi saya mengerti maksud tuan-tuan. Maka dari itu, jika tuan-tuan memperkenankan saya masuk, saya hendak masuk dan hendak turut merundingkan segala apa yang hendak tuan-tuan perbincangkan. Jika tuan-tuan tidak memperkenankannya, saya akan pergi dari sini dan kembali. Akan tetapi saya mohon dengan hormat, sudilah kiranya tuan-tuan mengizinkan saya masuk dan turut menghadiri rapat
tuan-tuan yang mulia ini. Janganlah tuan-tuan terburu-buru menolak kedatangan saya ini, karena barangkali saja nanti pendapat saya kemukakan beberapa tuan-tuan ini dapat tuan-tuan pakai. Inilah kata-kata rayuan dari iblis kepada Abu Jahal supaya iblis itu bisa masuk dalam rapat itu, ya. Abu Jahal mengira ini orang adalah sama-sama memusuhi Nabi, ya, sama-sama memusuhi Muhammad. Maka Abu Jahal memperkenankan laki-laki tua itu masuk dan ikut dalam rapat. Dalam pertemuan itu, para pemimpin Quraisy masing-masing memberikan usul agar Nabi Muhammad SAW ditangkap, kemudian dibunuh dengan berbagai cara, dipenjara sampai mati. Ini usulan, ya. Ada yang mengusulkan dipenjara sampai mati, katanya. Ada yang mengusulkan dimasukkan ke dalam peti sampai mati. Ada yang mengusulkan diikat di tengah-tengah keramaian, dibiarkan tidak dikasih makan sampai mati. Ada yang mengusulkan dimasukkan ke dalam sumur, luar biasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali usul-usul pada saat. Yang intinya apa? Intinya adalah supaya Nabi Muhammad itu berhenti melakukan dakwah. Dan ada pula yang mengusulkan agar Nabi Muhammad diusir, ya, tidak sampai dibunuh, tapi jangan sampai berada di Mekah, diusir ke tempat yang jauh, gitu. Ada juga yang mengusulkan dipenjara, ya dipenjara saja, gitu, ya. Banyak sekali yang, karena memang semua yang hadir pada saat itu ada orang-orang yang memusuhi Nabi, ya. Tentunya tidak akan pasti akan setuju, ya, pasti akan sepakat jika memang harus mencelakai Nabi, bahkan membunuh Nabi. Pertemuan itu membahas tentang upaya untuk menghentikan ruang gerak Muhammad dalam menyebarkan Islam. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Pada pertemuan itu semua kabilah bersuara lantang, semangat sekali, ya. Mereka sangat berambisi untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Nah, iblis ini dia mulai memberikan komentar-komentarnya, selalu menganulir semua pendapat yang tidak mendukung pembunuhan terhadap Muhammad. Jadi kalau ada yang pendapatnya Muhammad dipenjara saja, jangan dibunuh, ya, Muhammad diusir saja, jangan dibunuh, ini selalu dianulir oleh iblis, ya, dengan kata-kata sebagai berikut. Nah, ini kata-kata iblisnya. Kata iblis. Nah, ini, ya. Menurut pertimbangan saya, janganlah tuan-tuan mengusir Muhammad keluar negeri, karena kalau diusir, tentulah di tempat lain ia masih dapat menyiarkan pergerakannya. Ini tentunya hal itu telah tuan-tuan mengerti dan maklumi. Ia adalah orang-orang yang lidahnya licin. Perkataannya lemah lembut, suaranya manis, dan ceritanya menyenangkan. Oleh sebab itu, di mana saja ia berada tentu dapat memikat hati orang lain, bukan? Kita harus menyadari hal ini. Jadi, kalau dia diusir keluar negeri, ia tentu akan memperoleh pengikut yang lebih banyak, dan akhirnya ia dapat melawan serta mengalahkan tuan-tuan. Jadi saya tidak menyetujui usul pengusiran Muhammad. Nah, ini iblis, ya, menganulir pendapat yang mau diusir. Nah, iblis juga mengatakan dalam rapat itu, ketika ada yang mengusulkan supaya Muhammad dipenjarakan saja, nah, iblis menganulir seperti ini. Oh, janganlah dia diperlakukan semacam itu. Saya tidak mufakat. Demi Allah, jika sekiranya tuan-tuan berbuat demikian kepadanya, tentulah sia-sia belaka. Sebab tuan-tuan telah tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang yang cerdik dan licin. Jika dia diperlakukan semacam itu, tentulah perintah-perintahnya dapat menembus melalui pintu keluar rumah kepada sahabat-sahabatnya. Selanjutnya,
dapat juga pengikut-pengikutnya menolong dia dan jalan loncat dari luar pagar dan akhirnya melepaskan dia dari ikatan tuan-tuan, bukan? Nah ini ya. Jadi iblis selalu memberikan anulir sanggahan terhadap usulan-usulan orang-orang yang mengusulkan agar Nabi ini hanya dipenjara, jangan dibunuh. Agar Nabi ini hanya diusir, jangan dibunuh. Ya. Intinya apa? Iblis mendorong supaya opini orang-orang yang rapat itu satu suara, yaitu bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Ya. Tetapi iblis sendiri tidak menyatakan pendapatnya bahwa dia harus membunuh, bahwa orang-orang yang rapat itu harus setuju dengan membunuh, tidak, hanya menggiring opininya saja, ya, supaya bunuh Muhammad, bunuh Muhammad. Tapi iblis sendiri tidak mengungkapkan pendapatnya itu, ya. Nah ini Abu Lahab yang sangat-sangat luar biasa sadisnya, ya, menurut saya sadis sekali nih pamannya Nabi, tapi luar biasa kejam. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab memberikan pendapatnya bahwa Muhammad harus secepatnya dibunuh. Ingat, kata-katanya harus secepatnya dibunuh. Ya, karena ajarannya sudah membuat orang-orang Quraisy menjadi terpecah belah dan menimbulkan banyak kekacauan. Nah, pamannya Nabi, ya, memberikan penjelasan harus secepatnya dibunuh ponakannya itu. Luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa pembelaan Abu Lahab terhadap saudaranya yang ponakannya itu, ya. Justru sebaliknya, Abu Lahab juga menjelaskan bahwa berbagai usaha yang sudah dilakukan orang-orang Quraisy, ya, maksudnya usaha untuk menghentikan dakwah Muhammad, seperti dengan melempari kotoran tiap hari. Ini kerjaannya Abu Lahab, ya. Nabi Muhammad rumahnya setiap hari dilempari pakai kotoran, ya. Mengejek, ini juga kerjaannya Abu Lahab. Penyiksaan fisik, ya, dihina, dibully, diejek, bahkan sudah pernah mengajak berdamai, ya, diboikot juga sudah pernah, yang mana semua cara itu tidak berhasil menghentikan gerak langkah Muhammad menurut Abu Lahab, ya. Kita sudah cara apa yang belum kita lakukan, ya. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan gerak langkahnya Muhammad ini adalah dengan cara membunuhnya. Tuh, lantang sekali. Sebagai seorang paman mengatakan dengan ringan, dengan enteng, mengatakan membunuhnya kepada ponakannya sendiri. Nah ini, ya. Semua hadirin yang ikut dalam rapat itu tidak ada yang berkeberatan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Lahab. Pada akhirnya semua setuju bahwa Muhammad itu harus dibunuh. Yang hadir itu, ya. Kenapa wong pamannya sendiri juga mengusulkan untuk dibunuh, ya? Apalagi orang-orang dari kabilah-kabilah yang lain, ya. Nah ini selanjutnya peran iblis lagi, ya. Dengan detil iblis menjelaskan tentang langkah-langkah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW yang langsung disepakati oleh seluruh peserta yang rapat. Ingat, iblis pada saat itu dia tidak berkomentar supaya Nabi dibunuh, tetapi iblis hanya menggiring opini agar Muhammad dibunuh. Ketika semua sudah sepakat bahwa Muhammad harus dibunuh, baru iblis menjelaskan secara detail bagaimana harusnya Muhammad dibunuh. Cerdasnya iblis, ya, cerdiknya iblis dan liciknya iblis itu di sini, ya. Dia tidak memberikan pendapat dibunuh, hanya menggiring opini supaya orang-orang Quraisy itu membunuh. Ketika sudah sepakat semua orang agar Muhammad dibunuh, maka iblis memberikan cara-caranya. Apa? Iblis menyampaikan detailnya seperti ini. Siapkan 5 pemuda perkasa dengan senjata pedang dari perwakilan masing-masing kabilah untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi disiapkan 5 orang pemuda yang perkasa, yang kuat-kuat dari masing-masing kabilah, ya. Tapi tidak disebutkan ini 5 pemuda ini dari kabilah mana saja. Mudah-mudahan nanti kita cari referensinya biar lebih jelas, ya. Intinya 5 pemuda dari masing-masing kabilah.
Nah, yang 5 pemuda ini 4 orang bertugas sebagai penjaga pintu. Jadi kita baca dulu ya. Yang biasa dilewati Nabi dan 1 orang sebagai pengetuk pintu sekaligus sebagai eksekutor pertama. Jika pintu dibuka, yang lain mengeroyok Nabi dengan pedangnya masing-masing. Harus dipastikan bahwa kelima pemuda itu memberikan tusukan pedangnya ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 orang pemuda itu, 4 orang menjaga pintu, yang 1 orang tugasnya mengetuk pintu, tok tok tok. Ketika pintu dibuka, yang ngetok pintu itu langsung menebas Nabi dengan pedangnya, kemudian disusuk ke 4 orang itu. Inilah rencana iblis seperti itu, dan harus dipastikan semua pedang yang dibawa oleh 5 orang muda itu semuanya harus mendapatkan tusukan, ya. Tubuh Nabi harus mendapatkan tusukan dari pedang kelima pemuda tadi, ya. Nah, nanti kepada kelima pemuda tersebut akan diberikan hadiah masing-masing 1.000 dinar, ya, 1.000 dinar, ya, luar biasa, ya. Ini iblis dapatnya. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa menuntut kepada kabilah manapun, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan secara bersama-sama seluruh kabilah bangsa Quraisy. Tuh, jadi tidak ada yang protes nantinya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, mereka mau menuntut kepada siapa? Orang dilakukan berdasarkan kesepakatan, dan pedang yang menjadi salah alat untuk membunuh Nabi itu semua juga memberikan andil dalam pembunuhan Nabi. Rencana iblis seperti itu, ya. Semua peserta rapat diwajibkan ikut serta mengepung rumah Nabi. Orang-orang yang ikut rapat pada saat itu harus ikut bersama-sama mengepung rumah Nabi. Ya, hanya mengepung, ya. Eksekutornya 5 orang tadi, ya. Jadi pemuka-pemuka Quraisynya itu mengepung rumah Nabi, ya. Yang eksekusinya adalah pemuda-pemuda pilihan itu, ya. Nah, ini sebagai kalimat penutup Abu Jahal ketika rapat itu selesai dilaksanakan, maka sebagai kalimat penutupnya Abu Jahal mengatakan begitu. Demi berhala Lata dan Uzza, sungguh rapat kita yang mulia ini telah memutuskan satu perkara yang tidak ringan kita kerjakan dan sangat penting bagi kita dan masyarakat, yaitu membunuh Muhammad dan membinasakannya yang sudah nyata-nyata memusuhi kalian. Hai berhala Lata dan Uzza, mudah-mudahan keputusan ini segera bisa dilaksanakan. Demi arwah orang-orang tua dan leluhur kita, mudah-mudahan keputusan rapat ini diberi berkah agar kita bisa melaksanakan dengan semestinya, sehingga Muhammad dan para pengikutnya segera lenyap dari bumi Mekah dan sekitarnya. Inilah kalimat Abu Jahal sebagai penutup, ya, dimana dalam rangka melakukan hasil daripada rapatnya itu, yaitu membunuh Nabi, dipersembahkan kepada berhala Lata dan Uzza. Dan Abu Jahal memohon berdoa kepada Lata dan Uzza supaya diberikan berkah. Apa? Berkah dalam melaksanakan hasil keputusan rapat itu. Jadi membunuh Nabi itu dianggapnya mohon berkah. Nah, itu, ya. Oke, bersambung. Insya Allah nanti kita akan bahas hijrah ke Madinah pada bagian kedua berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku yang belum paham, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja nanti melalui grup WA. Dan bagi anak-anakku yang memang sudah paham, sudah mengerti, tolong berikan pendapatnya, ya, tolong berikan komentarnya, dan juga mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang nanti akan bertanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.